Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad la nabiyya ba'da amma ba'du. Ananda Solih Solihah, santri SD ITL Ummah, pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Padanya kita memohon pertolongan dalam urusan dunia dan juga agama. Tak lupa, marilah kita panjatkan sholawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga serta para sahabatnya. Alhamdulillah, senang sekali hari ini Ustazah dapat membersamai Ananda Solih Solihah di rumah di waktu menjelang berbuka. Insya Allah sore ini Ustazah akan menyampaikan ceramah tentang keutamaan Lailatul Qadar. Apakah Ananda tahu apa itu Lailatul Qadar? Ya, pasti semuanya sudah pernah mendengar ya tentang Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar itu terdiri dari dua kata bahasa Arab, yakni lail yang artinya malam dan qadar yang artinya ketetapan. Lailatul Qadar juga disebut sebagai malam yang dimuliakan, yakni malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Apakah kalian tahu surah Al-Qadar? Saya yakin Ananda Solih Solihah sudah hafal dan akrab dengan surah ini. Apakah makna Al-Qadar dalam Al-Quran? Nah, pasti santri SD ITL Ummah sudah pada tahu dong arti dari Quran surah Al-Qadar ini. Ya, betul sekali. Artinya adalah kemuliaan. Yuk kita tadaburi ayatnya terlebih dahulu supaya kita semua tambah tahu dan tambah hafal juga mengenai Quran surah Al-Qadar. Boleh ya yang di rumah sambil melihat mushafnya. Nah, mari kita baca bersama-sama beserta artinya ya dari ayat pertama sampai ayat kelima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Nah, itu dia Quran surah Al-Qadar yang tentu anak-anak sudah akrab dan sudah pernah membaca Quran surat Al-Qadar tersebut. Nah, kemudian kalian sudah baca dan temukan di ayat ketiga bahwa malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, sekarang Ustazah mau ajak berhitung dulu nih dengan anak-anak di rumah. Kira-kira 1000 bulan itu berapa tahun sih? Jawabannya sama dengan 83 tahun 4 bulan. Yang rata-rata umat Rasulullah umurnya itu sampai 60 tahun. Jika kalian mendapatkan keberkahan Lailatul Qadar, maka sudah dapat bonus amal dari Allah nih, sekitar 23 tahun 4 bulan. Jika setiap tahun mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar, Masya Allah, betapa beruntungnya kita dong. Semoga Allah senantiasa memberikan ridho dan rahmatnya kepada kita semua. Nah, jadi santri SD ITL Ummah mau nggak mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar ini?
Nah, tentu mau dong ya. Ustazah juga mau loh mendapatkan keberkahan dari malam Lailatul Qadar. Maka kita harus sama-sama berusaha nih. Dari mulai awal Ramadan kita sudah mempersiapkan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut. Nah, perlu anak-anak ketahui bahwa para solih solihin di zaman Rasulullah menyiapkan malam Lailatul Qadar itu, mohon maaf, menyiapkan beramal di bulan suci Ramadan itu jauh-jauh hari sekali sebelum bulan Ramadan itu datang. Nah, jadi kita semua harus mempersiapkannya. Namun tentu kita tidak terlambat untuk mempersiapkan itu walaupun sekarang sudah berada di bulan suci Ramadannya. Nah, Ustazah punya tips nih untuk anak-anak di rumah untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Gimana ya tipsnya? Nah, bagaimana mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut? Yang pertama, meningkatkan ibadah. Ya, dengan meningkatkan ibadah, kita berkesempatan untuk mendapatkan keberkahan Lailatul Qadar. Perbanyak ibadah selama 10 malam terakhir. Nah, jadi malam Lailatul Qadar itu akan turun di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Jadi ibadah-ibadah apa saja yang harus kita tingkatkan? Ya tentunya di ibadah wajib terlebih dahulu, kemudian sunnahnya. Nah, terutama bangunlah di sepertiga malam untuk sholat tahajud. Kemudian membaca Al-Quran, berzikir, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa diberikan izin dan ridhonya untuk mendapatkan keberkahan malam Lailatul Qadar. Kemudian, yang kedua, beriktikaf di masjid. Nah, iktikaf itu apa sih? Iktikaf itu kita berdiam diri di masjid. Tapi tidak hanya berdiam diri saja, kita harus mengisi kegiatan-kegiatan yang baik di masjid tersebut. Ya, dengan apa? Nah, dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti yang Ustazah sampaikan di poin yang pertama ya. Itu juga dilakukan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Akan lebih baik dari hari-hari pertama juga boleh, tapi dikhususkan dan harus diseringkan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, berinfak dan bersedekah. Maka perbanyaklah berinfak dan bersedekah di bulan Ramadan di 10 malam terakhir. Nah, perlu kita ketahui bahwa dengan berinfak di bulan Ramadan, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi berinfak juga bukan berarti harta kita berkurang ya, sahabat-sahabat di rumah, anak-anak solih-solihan di rumah, bukan berarti berkurang harta kita, tapi insya Allah itu akan Allah ganti lagi dengan harta yang lebih baik, harta yang lebih berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rezeki itu banyak ya, tidak hanya mengenai harta ataupun uang, tapi juga kesehatan, kemudian keluarga yang baik ya, tetangga yang baik, dan juga rumah yang baik. Nah, apalagi nih tipsnya? Nah, masih ada 2 lagi. Yang keempat, berdoa dengan penuh khusyuk. Dianjurkan membaca doa, Allahumma innaka afun tuhibbu afwa fa'fu anni. Nah, itu doanya. Saya ulangi 1 kali lagi ya. Allahumma innaka afuun tuhibbu afwa fa'fu anni. Yang artinya, ya Allah, Engkau Maha Pemaaf dan Engkau juga mencintai orang-orang yang meminta maaf. Karenanya, maafkanlah aku. Nah, jadi orang-orang yang beruntung itu adalah orang yang mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jika teman-teman di rumah, anak-anak di rumah mendapatkan kesempatan untuk berbicara kepada Allah, maka memintalah maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memaafkan kalian dan kemudian meridhoi segala yang kalian lakukan di dunia ini. Maka ketika Allah sudah cinta kepada hambanya, apapun akan Allah berikan kepada kita. Wah, Masya Allah ya, kita diberikan sesuatu oleh raja dari para raja, oleh zat yang maha kuasa di bumi maupun di akhirat. Wah, luar biasa sekali. Maka silahkan perbanyaklah membaca doa tersebut. Kemudian yang kelima, meningkatkan
Yang kelima, meningkatkan amal kebaikan. Ya, anak-anak juga harus meningkatkan amal kebaikan nih selama 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kebaikannya apa aja? Banyak ya kebaikannya itu, dari hal kecil sampai hal besar ya. Hal terkecilnya apa? Mari kita awali dari rumah kita masing-masing. Berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada adik dan kakak, kemudian membantu orang tuanya di rumah. Wah, luar biasa sekali. Itu akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, karena ridho Allah terdapat pada ridho orang tua dan murkanya Allah terdapat pada murkanya orang tua. Nah, kita pasti akan diridhoi nih sama Allah Subhanahu wa taala. Orang tua senang, maka Allah pun akan senang dan akan meridhoi kita. Nah, kemudian kalau sudah melakukan kebaikan di dalam rumah, kita bisa melakukan kebaikan di luar rumah. Berbaik hati kepada teman, ya, ketemu teman tersenyum, ketemu tetangga tersenyum misalnya, ya, asal jangan senyum-senyum di jalanan aja ya. Gak boleh ya, senyum-senyum di jalanan nanti dikiranya kenapa gitu ya. Tapi kita harus memperlihatkan ramah tamah kita kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, kemudian eh, kita juga harus memperbanyak ibadah ya. Diingat-ingat memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Jadi yang pertama, usah tekankan lagi bahwa di 10 hari bulan Ramadan itu akan datang suatu malam yang begitu sangat mulia dan dinanti-nantikan oleh seluruh umat Islam, bahkan oleh Rasulullah sendiri, yang mana Rasulullah itu sudah dijamin surga oleh Allah. Nah, kita yang belum dijamin surga oleh Allah, maka kita juga harus memaksimalkan diri untuk mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar tersebut. Baik, bagaimana? Siapkah Ananda semua untuk menyambut malam Lailatul Qadar? Ya, tentu semuanya harus sudah siap ya, harus betul-betul siap dan harus mempersiapkan dengan sebaik-baiknya supaya Allah juga akan memberikan malam Lailatul Qadar itu dengan sungguh-sungguh, dengan ridho Allah kepada kita. Nah, semoga kita semua mendapatkan rahmat dan ridho Allah untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan kepada Ananda Solihah di rumah. Nah, tentu atas izin Allah lah ilmu ini dapat disampaikan dengan baik kepada Ananda sekalian. Kekurangan dalam penyampaian semata adalah kelemahan dari Ustazah. Semoga Ananda Solihah di rumah dapat menerima ilmu ini dengan sebaik-baiknya, dapat meresap ke dalam hatinya pun ke dalam dirinya dan bisa diamalkan secara langsung. Baik. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga semuanya sehat selalu dan saumnya lancar sampai hari akhir nanti. Dan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.